mendapatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sempurnalah amal solih. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baik insan dan sebaik-baik teladan bagi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Afif Zainur Rahman akan memandu jalannya agenda pada kesempatan sore hari ini. Sebelum itu sekali lagi saya menyambut Bapak Ibu teman-teman sekalian yang saya hormati. Selamat datang di acara Ngopi IPL pertama. Di sini saya lihat ada beberapa dari peserta yang sudah familiar ya, sering sekali ikut bersama mengikuti majelis-majelis ilmu psikologi Islam. Dan bagi peserta yang belum familiar, semoga dapat mulai saling mengenal dan saling berbagi. Sebuah hal yang saya syukuri bisa bertemu dengan Bapak Ibu, teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini. Nah, tidak berlama-lama, mari kita buka dahulu acara kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, agar agenda kita pada sore hari ini semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyimak dan mendengarkan dengan seksama lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Saudara Nadif Fikri Jatmiko. Kepada Mas Nadif, apakah sudah siap untuk membacakan ayat suci Al-Qur'an? Baik, kepada Saudara Nadif saya persilahkan. Saudara Nadif, sepertinya masih tertutup mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحما أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Nadif atas bacaan Al-Qur'annya. Semoga dengan kita dengarkan bersama tadi lantunan bacaan Al-Qur'an dapat menambah keberkahan dalam acara kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman sekalian, selanjutnya saya refresh terlebih dahulu ya. Acara sore ini bertajuk Ngopi IPLF yang pertama, ngobrolin psikologi Islam, dengan tema Gerak Global Psikologi Islam, Ikhtiar Muslim Sedunia dalam Membumikan Psikologi Islam. Ngopi IPLF merupakan agenda rutin dari IPLF, Islamic Psychology Learning Forum, yang bertujuan menyebarluaskan tema-tema yang dekat dengan kondisi masyarakat dan berkaitan dengan psikologi Islam. Kemudian Islamic Psychology Learning Forum sendiri merupakan kelompok studi psikologi Islam yang ada di Universitas Gadjah Mada yang rutin mengadakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan psikologi Islam. Nah, apabila Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian berkenan untuk mengetahui lebih lanjut dan juga untuk selalu ini ya update dengan kegiatan-kegiatan kami di IPLF, silahkan mengikuti beberapa sosial media kami yang sudah dituliskan juga di chat. Nah, lanjut acara kita pada sore hari ini. Narasumber kita pada sore hari ini adalah Dr. Bagus Riono, MA Psikolog, yang kebetulan sudah bergabung di tengah kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Bagus. Sugeng Sontan Pak Bagus. Ya, sepertinya masih bersiap-siap ya Pak Bagus. Sambil saya kenalkan, Pak Bagus. Waalaikumsalam Pak Bagus. Ya, sudah terdengar Pak, sudah terlihat juga. Baik. Nah, Pak Bagus ini dekat dan aktif sekali dengan pengembangan psikologi Islam. Beliau merupakan Presiden IAMP, International Association of Muslim Psychologists, asosiasi internasional untuk psikolog Muslim begitu. Dari judul organisasi saja sudah terlihat ya bahwa jejaring beliau dalam pengembangan psikologi Islam itu levelnya sudah level internasional. Bahkan beberapa tahun yang lalu sempat bertandang ke Rusia aja Pak Bagus untuk mengisi konferensi psikologi Islam di sana. Kebetulan beberapa kali ini ya dapat cerita dari Pak Bagus mengenai bagaimana beliau di IAMP. Nah, selain berjejaring pada level internasional, Pak Bagus ini juga merupakan guru kami di IPLF UGM. Beliau adalah dosen di UGM dan dekat sekali dengan pengembangan dan pembumian psikologi Islam. Karya-karya Pak Bagus diantaranya yaitu beberapa teori-teori yang dapat menjelaskan psikologi manusia sesuai dengan pengajaran Islam. Nah, selain itu Pak Bagus juga secara rutin mengampu program Insani, yaitu kajian pengajaran psikologi Islam yang juga bekerja sama dengan IPLF. Jadi mungkin sudah lengkap ya, Pak Bagus aktif dalam berjejaring pada level dunia, sekaligus juga berkontribusi membumikan psikologi Islam, sehingga sangat cocok sekali dengan tema kita pada sore hari ini. Nah, mungkin tidak usah berlama-lama, langsung saja. Mari kita siapkan hati, siapkan pikiran, dan siapkan catatan kita untuk mengikat ilmu yang akan kita dapatkan pada sore hari ini. Mari kita coba beradab dalam meraih ilmu pada kesempatan sore hari ini. Untuk itu, peserta mohon mematikan mikrofon dan menyalakan kamera sepanjang sesi materi. Dan kemudian untuk mencatat dan menjaga kondisivitas acara pada sore hari ini. Nah, sebelum itu Pak Bagus, apakah menyiapkan PowerPoint Pak yang dapat ditampilkan? Ya, cuman ilustrasi saja, saya lebih banyak cerita insya Allah. Oh, iya, siap Pak. Baik. Ya, dengan demikian saya persilahkan kepada Pak Bagus untuk langsung menyampaikan materi dan kepada para peserta untuk menyimak dengan sebaik mungkin. Monggo Pak Bagus, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, namadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, na'udzubillahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Baik, teman-teman sekalian ya, saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa dan juga para peserta yang lain. Alhamdulillah acara ini bisa berjalan dengan baik sore hari ini, dan insya Allah saya akan menyampaikan ya apa yang diminta sebatas yang saya ketahui selama ini, dan saya akan menceritakan beberapa hal penting dan juga momen-momen penting dan karya-karya yang penting juga supaya kita bisa mengenal hasanah keilmuan ya psikologi Islam ini lebih komprehensif sedikit lah ya, karena kalau istilah psikologi Islam sendiri itu nampaknya sudah sangat banyak dikenal dan banyak sekali dibicarakan ya dalam kalau saat ini webinar ya, kalau dulu ya dengan konferensi, bahkan kalau di Indonesia sendiri Asosiasi Psikologi Islam itu kalau dalam HIMSI itu adalah asosiasi yang paling rajin dengan konferensi ya, bisa setahun bisa 2 kali dan sebagainya ya, sehingga memang psikologi Islam ini sejak mungkin 10-20 tahun yang lalu ya, itu menjadi pembicaraan yang cukup hangat di kalangan masyarakat psikologi ya di Indonesia. Nah, saya ingin menyampaikan ya sedikit banyak sejarah ya dari apa yang saya ketahui dan perkembangan saat ini tentang psikologi Islam ini di tingkat dunia ya, yang kebetulan qadarullah ya saya jadi terlibetnya berkat kepercayaan dari almarhum Profesor Malik Badri yang waktu itu juga sempat berkunjung ke Indonesia tahun 2015, sempat bertemu dengan kita semua di Jogja ya, kemudian 2016 datang lagi ke Jogja untuk menyerahkan atau mempercayakan kepemimpinan International Association of Muslim Psychologists kepada kita, dan tentu saja tidak hanya kita ya, tapi juga Sister Hanan Dover dari Australia itu yang lalu kita membuat mengembangkan ya asosiasi ini menjadi asosiasi yang insya Allah bisa mengakomodasi perkembangan psikologi Islam dewasa ini. Nah, psikologi Islam ini bergaung yaitu sejak Profesor Malik Badri itu menerbitkan, ini saya akan tunjukkan sedikit beberapa buku beliau ya, yang sangat berpengaruh ya dalam pemikiran tentang psikologi Islam ini. Bentar. Nah, ini sebagai ilustrasi. Jadi ini awalnya adalah buku beliau yang berjudul The Dilemma of Muslim Psychologists ya. Ini buku ini dulu mahasiswa ya, ini adalah buku yang populer di karangan teman-teman. Saya waktu itu, ini sebelum antara tahun 1984 sampai 89 ya, itu masa-masa saya kuliah S1 ya, itu sudah banyak yang membicarakan tentang buku tersebut, buku ini ya. Nah, pada waktu itulah ini saya pengamatan pribadi ya, bersemangat bersama teman-teman termasuk Pak Fuad Nasori, kemudian
Pak Bandi waktu itu belum profesor ya, Pak Bandi dan beberapa yang lain yang saat itu lalu membentuk sebuah yayasan yang disebut Yayasan Insan Kamil ya, yang didedikasikan untuk mengembangkan psikologi Islam ini di Indonesia. Nah, sementara itu Profesor Malik Badri itu adalah seorang psikolog yang berasal dari Sudan, yang beliau selama belasan tahun ya diundang ke International Institute of International IUM tuh, International Islamic University of Malaysia ya. Dan beliau di Malaysia itulah lalu banyak bekerja untuk mengembangkan psikologi Islam ini. Walaupun semenjak dari Sudan beliau juga sudah mulai concern ya, punya perhatian terhadap ilmu psikologi yang menurut beliau agak kurang begitu pas ya dengan masyarakat Muslim. Tapi beliau betul-betul mempelajari ilmu psikologi itu sampai ke Inggris, ke Amerika ya, dan mendalami ilmu psikologi itu sehingga bisa lalu melihat hal-hal yang harus kita waspadai sebagai seorang Muslim. Nah, disitulah maka beliau menulis Dilemma of Muslim Psychologist ini. Nah, pada awalnya buku ini sebetulnya berasal dari paper ya, dari satu makalah seminar begitu yang beliau sampaikan di Amerika dan mendapat sambutan yang positif dari masyarakat Muslim di Amerika. Namun demikian lucunya ya pada awal-awal tahun 80-an tersebut, ketika beliau mempresentasikan ini di Mesir ya, di Timur Tengah ya, yang dihadiri para psikolog Muslim dari Timur Tengah tersebut, beliau ternyata tidak mendapat sambutan positif. Jadi ini agak menarik. Jadi yang pertama kali justru tertarik dengan psikologi Islam ini adalah para psikolog ya, para psikolog Muslim yang di Amerika ya, yang merasa memang ya mereka sudah hidup di budaya Amerika, dan ketika mendengarkan ide dari Profesor Malik Badri itu mereka tertarik untuk bisa mengembangkan ini ya sebagai sebuah ilmu baru. Namun demikian ketika di Timur Tengah ternyata masyarakat psikologi di sana justru merasa kurang setuju atau merasa terancam ya dengan kritikan-kritikan yang tajam dari Profesor Malik Badri ini terhadap ilmu psikologi, karena mereka juga belajar psikologinya dari Barat. Jadi ini suatu dinamika yang menarik. Nah, kemudian ketika Profesor Malik Badri ini di Malaysia, maka beliau banyak mengumpulkan ya para psikolog Muslim itu untuk berdialog, berdiskusi begitu ya, kemudian membentuk yang disebut sebagai Asosiasi Internasional Psikolog Muslim ini atau International Association of Muslim Psychologists, itu tahun 98 ya. Nah, di sana pula lah Prof. Maldi secara konsisten ya, walaupun tidak selalu mendapat sambutan positif, mempromosikan psikologi Islam ini dimanapun beliau berada. Dan lalu ketika beliau di Australia, maka sebentar, ini kok ada telepon. Bentar ya, maaf. Halo? Ya? Oh, oke ya, nanti tolong diantar ya. Oke, ya makasih. Ya, makasih. Baik, maaf ini tadi ada interupsi sebentar. Jadi tahun 1998 itu didirikan International Association of Muslim Psychologists, lalu Profesor Malik juga ke Australia. Nah, di sanalah Sister Hanan Doverny yang masih muda waktu itu juga tertarik dengan psikologi Islam, lalu bergabung dengan IAMP ini ya. Sampai kemudian pada tahun 2016 konferensi IAMP ini yang kelima diadakan di Jogja di Indonesia. Nah, disitulah maka
koneksi psikolog Muslim Indonesia semakin kuat dengan jaringan internasional. Nah, kemudian pada tahun 2017 akhir ya, atau 2018 ya, awal gitu, seorang psikolog Muslim dari Rusia itu tertarik ya mengontak IAMP ini. Beliau namanya Dr. Olga Pavlova yang mengundang Profesor Malik Badri dan saya sebagai waktu itu Presiden IAMP yang baru untuk berbagi tentang psikologi Islam ini di Rusia ya. Namun demikian Profesor Malik Badri sayang sekali waktu itu jatuh sakit ya, sehingga akhirnya yang hadir di sana hanya saya sendiri bersama Ibu Emi Zulaifah ya dari UII ya, dan sambutan dari psikolog Muslim Rusia itu sangat luar biasa. Mereka ternyata sudah lama mempelajari karya-karya Profesor Malik Badri, bahkan sudah diterjemahkan dalam bahasa Rusia ya, dan apa istilahnya itu kemauan untuk belajar psikologi Islam ini sangat kuat sekali di sana ya. Nah, kemudian satu hal yang menarik ya di Rusia ini, Anda mungkin juga pernah dengar ada wawancara ya, Vladimir Putin ya diwawancarai oleh Oliver Stone, itu sutradara film Amerika ya, tentang bagaimana Rusia terhadap Islam. Itu ternyata memang kebijakan Rusia di bawah kepresidenan Putin ini terhadap Muslim itu cenderung merangkul ya. Jadi di Rusia itu ada lembaga pemerintah itu yang sengaja didedikasikan untuk ngurusi masyarakat Muslim di sana. Dan saya bertemu dengan beberapa generasi muda Rusia yang mereka itu masuk Islam kembali. Maksudnya gimana? Karena bapak-bapaknya itu, generasi bapaknya itu sudah dihapuskan ya dari agama, dari keislaman itu zaman Uni Soviet waktu itu dikuasai oleh komunisme ya, itu agama-agama dilarang, sehingga satu generasi itu tidak kenal agama, bahkan menjadi tidak beragama ya. Tapi anak-anaknya yang sekarang ini berusia sekitar 40-an tahun ya, ini sudah generasi berikutnya, sekarang kembali ke Islam ya. Dan ternyata ketika saya tanya, belajar Islam dari mana? Mereka belajarnya dari apa? Sekolah-sekolah Islam ya, di masjid-masjid ternyata masih ada. Sehingga istilahnya revert ya, mereka revert ke Islam. Dan mereka kalau mereka mendalami ilmu psikologi atau psikiatri itu mulai merindukan psikologi Islam ini. Dan alhamdulillah saya ke sana, diundang ke sana sampai 2 kali ya, tahun 2018 dan 2019 sebelum pandemi. 2019 itu kan pandeminya mulai dari Cina ya, jadi saya bulan Oktober itu masih sempat ke Rusia ya sebelum pandemi, dan mereka menjadi sangat tertarik, dan ketika di Indonesia ya UII ya bekerja sama dengan IAMP juga menyelenggarakan konferensi tentang psikologi Islam, beberapa dari Rusia datang untuk mempelajari psikologi Islam ini. Bahkan ada 2 orang yang bukan Muslim. Jadi mereka mahasiswa psikologi tapi bukan Muslim, ikut datang ke Jogja ini selama hampir sebulan ya untuk mengikuti kursus psikologi Islam yang diselenggarakan Fakultas Psikologi UII, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII dengan IAMP ya. Nah, lalu setelah itu ada pandemi ya, tapi sebelum pandemi ini kebetulan saya juga diundang pertama ke India, yaitu ada Profesor Akbar Hussain di India itu yang dari Universitas Aligarh. Itu Aligarh itu adalah universitas Islam di India.
itu mengundang saya karena dia ingin connect dengan IAMP ya. Lalu tahun 2018 itu saya ke sana mengikuti konferensi juga bersama Bu Diana Setiawati dan Bu Emi dan Sister Hannah Dover ya dari IAMP. Dan juga ada dari UAM itu juga hadir di India waktu itu ya. Dan kemudian tahun berikutnya 2019 di Pakistan juga mengundang ya, itu ada universitas di sana. Dan kalau Pakistan kan memang mayoritas Islam ya. Kalau India itu Islam kan minoritas, tapi tetap semangat psikologi Islamnya itu cukup tinggi di sana ya, di kalangan Muslimin di sana. Nah waktu di Pakistan saya bertemu dengan sahabatnya Profesor Badri, yaitu Profesor Anis Ahmad, yang beliau menjadi rektor dari Rifah University. Ya, di Rifah inilah sudah disusun atau didirikan ya program studi psikologi Islam ya. Sudah disusun kurikulumnya, dan ini kalau menurut salah satu ahli yang ikut membangun ini, Profesor Hussein Rasul ya, beliau juga waktu itu hadir di Pakistan. Ini adalah program studi psikologi Islam yang pertama kali ya secara resmi diakui oleh sebuah perguruan tinggi ya, di Pakistan itu. Nah kemudian Australia, nah ini Universitas Dover ini saya kira juga sangat banyak berjasa ya dalam pengembangan psikologi Islam. Beliau bekerja sama atau mengontak lembaga yang bernama ISRA, ya Islamic Science and Research Academy. Islamic Science and Research Academy ini adalah salah satu unit di dalam Universitas Charles Sturt University di Sydney. Itu ya terdiri dari beberapa Muslim scholar ya. Tapi beliau atau ISRA ini belum ada psikologinya, sehingga Dr. Hannah Dover ini menawarkan psikologi Islam, lalu diterima, dan alhamdulillah awal tahun ini ya itu sudah dibuka program psikologi Islam di Charles Sturt University. Jadi program resmi, accredited program istilahnya ya, untuk pada level S2 ya di Sydney, Australia. Nah kemudian perkembangan terbaru juga, nah ini Profesor Badri ini setelah di Malaysia sekian belas tahun, kemudian diundang ke Turki ya. Di Turki ada Zain University yang juga mengundang Profesor Badri sebagai visiting professor di sana. Lalu ada beberapa tokoh di sana juga yang lalu mendirikan asosiasi yang disebut sebagai International Association of Islamic Psychology. Nah, ini didirikan tahun 2018 ya di Turki. Nah, jadi kalau kita lihat, ini saya menggambarkan peta di sini ya untuk menunjukkan perkembangan psikologi Islam di dunia ya. Yang lingkaran putih ini adalah tempat-tempat psikologi Islam itu berkembang ya. Tokohnya di sana adalah Abdullah Rothman, itu seorang mu'alaf ya dari Amerika yang kemudian hijrah ke Inggris. Lalu ada Profesor Rashid Skinner, ini saya juga bertemu di India dan di Pakistan, dan pernah kita undang ke Indonesia juga. Ini dari Inggris. Ini juga orang praktisi ya, clinician yang mengembangkan apa yang disebut ihsan terapi ya, terapi ihsan. Itu bagaimana mengembalikan
klien itu manusia yang bermasalah itu, individu yang bermasalah itu dikembalikan kepada fitrahnya gitu ya, konsepnya ya. Jadi ini Profesor Skinner, kemudian Abdullah Rahman, ini adalah dua tokoh yang dari Barat ya, dari Inggris dan dari Amerika, tapi mereka bertemu di Inggris, lalu mendirikan International Association of Islamic Psychology. Ini juga direstui, memohon restu dari Profesor Ahmad Badri, waktu itu di Turki didirikannya. Dan tahun lalu ya, akhir tahun lalu masalah mereka lalu bergabung dengan masyarakat Muslim di Inggris yang disebut Cambridge Muslim College ya, dan membuka program diploma untuk psikologi Islam ya. Dan ini bisa diakses di internet ya. Jadi di Cambridge Muslim College ini banyak ahli-ahli tentang keislaman yang juga bekerja di sana ya, berkarya di sana. Lalu Abdullah Rahman ini kalau saya nggak salah dengar lalu terpilih menjadi ketuanya. Jadi pimpinannya Cambridge Muslim College ini lalu membuka Islam di sana. Sementara ke Amerika ya, yang di Amerika ini adalah tokohnya Dr. Rania Awad ya. Ini beliau cukup populer di YouTube ya, karena banyak materi-materi kajian-kajiannya di-share di YouTube. Beliau juga hadir di Turki dan juga list scholar atau profesor yang lalu bergabung dalam Cambridge Muslim College tersebut untuk mengajar psikologi Islam di sana. Dan beliau waktu tahun 2018 tersebut juga bertemu dengan Profesor Malik Badri di Turki ya, dan sempat berkonsultasi karena di Amerika sendiri, nah di Amerika ini nggak main-main juga, ini universitasnya Stanford ya, Stanford University itu universitasnya Steve Jobs ya, atau bisa dibilang kan di East Coast itu di Boston ya, di benua Amerika. Sementara Stanford ini di San Francisco, di California ya, itu di sisi barat dari benua Amerika. Ini Dr. Rania Awad ini karena beliau ini keturunan Mesir ya, dan bisa berbahasa Arab, di samping resmi sebagai dosen psikiatri di Stanford University ini dan praktisi juga, akhirnya dipercaya oleh pimpinannya untuk membuka kelas psikologi Islam juga di Stanford University. Nah, inilah yang lalu dikonsultasikan dengan Profesor Malik Badri waktu di Turki itu, dan akhirnya sudah dibuka nih. Saya juga belum sempat melihat detailnya, tapi saya mendengar langsung dari beliaunya ya, dari Dr. Rani Awad ini, bahwa di Stanford University sudah ada kelas psikologi Islam, dan itu kan pada karya-karya ulama klasik ya, terutama Al-Balkhi ya. Al-Balkhi itu adalah ulama klasik abad 9 yang karyanya itu sempat tidak terperhatikan ya. Kalau dibilang hilang, sebenarnya nggak hilang juga, karena ada di perpustakaan di Hagia Sophia ya. Hagia Sophia itu yang kemarin jadi masjid lagi itu ada perpustakaannya. Ini salah satu karya Al-Balkhi ini ada di sana. Nah, lalu oleh Profesor Malik Badri diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, lalu menjadi terbuka lagi bahwa karya di abad 9 ini ternyata sudah sepadan ya dengan standar dari APA yang diterbitkan tahun abad 20 ya. Jadi terutama kalau yang disoroti dan dikaji oleh Dr. Rania
ini bagaimana mendeskripsikan Al-Balkhi ini mendeskripsikan gangguan mental, psikologis ya, terutama tentang OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Itu sudah dijelaskan dengan sangat rinci dalam kitabnya Al-Balkhi ini, dan lalu dilakukan studi komparatif dengan apa yang menjadi standar dari APA ya. Terus Rani Awad menuliskan artikel bagaimana standarisasi APA ini sebetulnya sama apa yang sudah dipikirkan oleh Abu Zaid Al-Balkhi di abad 9 ini. Ya, ini jadi koneksi antara yang klasik dengan yang modern ini mulai terlihat di sini. Cuman kalau dari apa yang saya pahami ya, bedanya kalau Al-Balkhi ini tidak melepaskan diri dari hubungan manusia dengan Allah, sementara kalau di APA itu dianggap ini hanya sesuatu yang sifatnya tidak dikaitkan dengan hal-hal yang gaib ya. Jadi kalau dalam kan yang namanya obsessive compulsive disorder ini disebut sebagai waswasa. Kalau kita ingat surat An-Nisa An-Nas ya, waswasi apa gimana? Yang itu yang surat An-Nas itu ya. Najina wan nas itu ya, najini wan nas itu ya. Jadi ada unsur jinnya di situ. Jadi orang ketika orang itu mengalami obsessive compulsive disorder itu sebetulnya ada unsur bisikan-bisikan setan yang mengganggu itu yang harus dikendalikan sedemikian rupa dan sebagainya. Tapi kalau di APA ya itu dianggap ya hanya gangguan pikiran saja gitu ya. Jadi ini bedanya ya. Sehingga ketika kita bicara psikologi Islam, kita tidak asing ya dengan hal-hal yang gaib ya, dengan pertobatan ya, dengan ampunan Allah, dengan Asmaul Husna ya, Allah yang Maha dan sebagainya, itu mengalir dengan enaknya ya di kitabnya Al-Balkhi ini. Cuman kalau dalam kitab-kitab psikologi modern secara teknis sebetulnya sama, cuman sentuhan-sentuhan kekuatan yang gaib ini, peran dari kegaiban ini yang dihilangkan ya, sehingga kadang-kadang jadi tereduksi ya, jiwa manusia ini hanya dilihat sebagai sebuah mekanisme fisik saja gitu. Nah, tapi menarik karya-karya klasik ya, dalam hal ini yang sudah terekspos terutama Al-Balkhi ini tidak perlu harus mengingkari keimanan dan keyakinan akan kehadiran Allah dan juga gangguan-gangguan setan dan sebagainya, tapi menghasilkan sebuah konstruksi keilmuan yang sepadan ya, sepadan. Kalau menurut saya bahkan lebih komprehensif karena tidak mengingkari hal-hal yang gaib, jadi tidak sekuler gitu ya. Jadi kalau yang sekarang kan secara teknis sama tetapi minus hal-hal yang gaib gitu. Nah, ini yang saya amati ya. Tapi menarik bahwa ini tetap diterima di Amerika dan bahkan dipersilakan untuk membuka kelas Islam. Saya nggak tahu bagaimana caranya Dr. Arni Awad ini mengajarkan psikologi Islam pada masyarakat Amerika yang belum tentu percaya pada yang gaib ini. Nah, ini menarik ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya bisa mudah-mudahan bisa bertanya-tanya lah dengan beliaunya. Insya Allah kalau pandeminya selesai. Ini menarik sekali. Baik, nah kemudian IAMP sendiri itu masih terus berkembang ya. Kita sudah punya jurnal International Journal of Islamic Psychology. Kita sudah mulai membangun jejaring ya bersama salah seorang aktivis juga dari Swedia, yaitu Brother Jamaluddin ya. Jamaluddin itu sangat aktif sekali dan dia membangun jejaring level dunia. Kan kemarin sempat berdiskusi dengan saya dan beberapa tokoh yang lain dan ingin bersama-sama menggerakkan psikologi Islam ini di seluruh dunia. Dan menariknya kata Brother Jamaluddin ini ada
ada apa peminat psikologi Islam yang dari Mesir mengatakan bahwa di Mesir nggak ada psikologi Islam katanya ya. Mungkin ya memang masih belum menjadi sesuatu yang umum ya dalam khasanah keilmuan tentang psikologi Islam ini. Hanya beberapa tokoh saja yang muncul dan berkolaborasi untuk membangun psikologi Islam ini. Nah, kemudian terakhir juga baru tahun ini ya, awal tahun ini mungkin baru beberapa bulan yang lalu salah seorang scholar ya, akademisi yang juga ikut membangun prodi psikologi Islam di Rifa University di Pakistan, Profesor Hussein Rosso itu menerbitkan atau menulis buku dan diterbitkan oleh Rutgers ya, itu penerbit Eropa yang cukup bonafit ya, dengan judul Islamic Psychology ya, dan saya alhamdulillah mendapatkan kopi bukunya dan saya lihat buku ini diperuntukkan untuk textbook untuk psikologi Islam ya, cukup tebal ya, mungkin bisa sampai, saya belum cek exactly-nya berapa, tapi tebalnya itu sekitar 1000 halaman ya. Itu beliau menuliskan perkembangan ilmu psikologi lalu diintegrasikan dengan perspektif Islaman. Saya juga baru baca dari sini, belum sempat baca secara keseluruhan, tapi menarik. Akan segera digunakan di Pakistan ya. Ini akan kita lihat bagaimana perkembangannya. Yang sendiri saat ini insya Allah sedang mengembangkan mini kurikulum ya untuk psikologi Islam ini yang saya beri judul Psychology as the Science of Human Soul, Cognition, Emotion, and Behavior ya. Ini saya sudah sounding beberapa waktu di sosmed ya, dan juga di beberapa grup WA gitu ya. Nampaknya sambutannya juga cukup baik, dan insya Allah nanti ada program 3 semester ya, 3 semester untuk psikologi Islam ini. Jadi mulai dari konsep tentang sains, tentang psikologi, tentang soul ya. Soul itu nafs ya kalau dalam bahasa Islamnya ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kadang diterjemahkan menjadi self ya. Ketika kita bicara tentang self itu sebetulnya kalau diangkat dikit itu sebenarnya bicara tentang soul ya. Karena self itu sesuatu yang abstrak sebetulnya, sesuatu yang gaib ya. Namun dalam khasanah psikologi karena tidak percaya pada yang gaib, jadi dihindari untuk membahas self dalam kerangka gaib. Namun demikian salah seorang ahli tentang neuroscience ya yang mendapat hadiah Nobel tahun 60-an itu memperjuangkan konsep tentang self ini yang ini gaib ini. Tapi nampaknya kalau saya dengar-dengar dari hasanah atau wacana neuroscience secara umum tidak begitu populer ya. Tapi alhamdulillah ini ada bukunya berupa PDF ya, dan saya sudah mendapatkannya dengan bantuan teman-teman mahasiswa di sini ya, sehingga kita jangan sampai bahkan ketika kita mempelajari neuroscience itu ada ahli-ahli yang percaya tentang yang gaib ya, disebutnya sebagai self ya, bahkan yang ahli neuroscience yang kontemporer ya masih lebih muda itu baru publikasi tahun 2017 itu juga ada yang menyimpulkan bahwa dinamika otak ini sebetulnya dikendalikan oleh sesuatu yang gaib ya, yang lalu dia sebut sebagai sesuatu yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam otak kita. Jadi bukan otak itu sendiri tapi ada sesuatu yang lain gitu ya. Nah, ini namanya adalah Lisa Feldman Barrett ya. Anda bisa lihat di YouTube, di TED Talks ya, para ilmuwan yang tidak menolak, tidak mengingkari hal-hal yang gaib, walaupun dengan istilah dan bahasa mereka masing-masing ya. Ini yang perlu kita pelajari ya sebagai seorang Muslim.
yang ingin mempelajari psikologi Islam secara benar ya, secara saintifik ya, sehingga kita tidak perlu bermusuhan dengan sains ya. Jadi psikologi Islam itu bukan sesuatu yang berseberangan dengan sains, tapi justru lebih konsisten ya menggunakan metode sains ini untuk mengembangkan keilmuan. Karena sebetulnya sains itu sendiri adalah warisan dari ulama-ulama Islam ya. Saya juga baru dapat tahun 2010 ya dari Amazon.com itu ada buku yang berjudul The First Scientist ya. Itu menceritakan Ibnul Haytham ya sebagai seorang ulama di abad ke-9 juga, jadi hampir semasa dengan Al-Balkhi itu yang diakui sebagai ilmuwan yang pertama kali meletakkan dasar-dasar sains itu ya. Jadi bahkan disebut sebagai penemu ilmu fisika sekarang ini ya. Karena sebelum abad 9 tersebut yang namanya ilmu fisika itu ilmu tentang ketidakpastian ya. Jadi tentang angin, tentang pohon, tentang dan sebagainya itu ada ilmu tentang ketidakpastian, tapi Ibnu Haytham inilah yang lalu melakukan eksperimen yang pertama kali dalam Hasanah Keilmuan, lalu mengatakan alam ini sebetulnya berkembang atau tumbuh ya. Anda bisa cari di Amazon.com itu The First Scientist ya, itu Ibnul Haytham. Jadi artinya psikologi Islam itu adalah psikologi yang ilmiah, bahkan lebih ilmiah dari psikologi-psikologi yang selama ini kita pelajari yang sering dikritik sebagai pseudo ilmiah ya, terutama yang paling banyak dikritik pseudo ilmiah itu adalah Freudian ya. Karena itu hanya berdasarkan angan-angan ya, imajinasi dan sebagainya, bukan berdasarkan bukti-bukti yang empiris ya. Dan inilah yang diperjuangkan oleh Profesor Malik Badri ya, bahwa dalam kita mengembangkan psikologi Islam kita harus menguasai metode ilmiah dan gitu psikologi yang selama ini kita pelajari, kita harus mengkritiknya secara ilmiah, jangan sampai kita terjebak kepada klaim atau overklaim ya, yang itu tidak bisa kita bertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kurang lebih seperti itu perkembangan ilmu psikologi Islam sampai saat ini, dan beberapa tokohnya yang sudah menyebar di seluruh dunia. Dan ini saya gambarkan di peta ini kurang lebih penyebaran psikologi Islam di seluruh dunia dari ujung barat sampai timur. Ini sudah hampir semua bagian ini tergarap begitu. Dan ini baru yang saya tahu. Jadi saya ada beberapa hal yang saya tidak tahu. Kemarin itu Budiana Setiawati itu sempat dihubungi oleh masyarakat Muslim psikologis dari Maroko ya, yang mereka itu berbahasa Arab, tapi juga, dan kita tahu itu karena Profesor Malik Badri meninggal, sehingga masyarakat Muslim psikologis dari berbagai sisi dunia ini mengadakan webinar ya untuk memperingati beliau, dan salah satunya dari Maroko yang berbahasa Arab juga, yang saya belum mengenal ya, itu juga saya tahu mereka mulai mengadakan mengembangkan kajian dengan psikologi Islam ya. Dan juga ada jurnalnya, dan itu ada masyarakatnya juga yang mengadakan konferensi internasional tentang psikologi Islam ini. Jadi apa yang saya gambarkan ini belum semuanya ya, ini baru yang saya tahu dan yang saya sempat connect gitu ya, ada encounter begitulah ya. Tapi yang sesungguhnya itu jauh lebih luas dari ini. Tapi yang penting di sini sebetulnya adalah bagaimana kita sebagai masyarakat psikologi di Indonesia yang Muslim itu selalu bisa mengembangkan psikologi Islam ini. Jangan pernah merasa
kecil hati ya, supaya kita diakui gitu ya. Pertanyaan salah satu pertanyaan yang sering muncul ya. Jadi kita bukan dalam rangka kalau diakui itu ya, kita menegakkan ilmu diakui karena penyebaran kajian juga bahkan program saya tidak ragu ya, saya tidak meragukan bahwa perkembangan ini nanti akan semakin besar dan semakin kuat, sehingga kita jangan sampai apa istilahnya itu kesiangan gitu ya. Jadi kita itu sering sebetulnya sudah maju tetapi karena tidak percaya diri lalu kita diam saja, kemudian orang lain mengembangkan, kita baru kedoran, ternyata ada yang sudah ini, ada yang sudah gitu, kita malah belum ya. Nah ini hal-hal yang mungkin perlu kita yakinkan pada diri kita sendiri, kita tidak perlu ragu ya bahwa psikologi Islam ini adalah insya Allah kalau kita kaji dengan sungguh-sungguh, kita kembangkan dengan sungguh-sungguh, ini adalah ilmu yang hak ya, ilmu yang sah gitu ya, yang valid ya, bukan ilmu yang dibuat-buat atau hanya romantisme kelompok dan sebagainya, bukan. Ini ilmu yang bisa memberikan kemaslahatan bagi orang banyak ya, karena psikologi ini adalah ilmu psikologi yang tidak mengabaikan akhirat, bahkan tentang setan dan sebagainya itu menjadi bagian dari kehidupan kita, dan sesungguhnya kehidupan kita yang hakiki adalah setelah kehidupan di dunia ini. Jadi dunia ini hanyalah perjalanan, sehingga psikologi Islam ini insya Allah psikologi yang lebih komprehensif, lebih ilmiah, dan insya Allah lebih menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian lebih sedikit cerita ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan bisa memotivasi kita semua untuk tetap istiqomah dalam mengembangkan psikologi Islam dengan segala keterbatasan, tapi tidak jangan sampai kita sampai berputus asa atau merasa kecil dan sebagainya, itu saya kira tidak perlu. Itu saya kira yang paling penting yang bisa kita petik dari kajian sore hari ini. Terima kasih. Kalau ada tanya jawab silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali niki Pak Bagus atas ini pemaparan materinya. Tadi kita sudah dibawa oleh Pak Bagus dari Rusia ya tadi, dari Rusia kemudian ke Amerika, Australia, Swedia dan sampai Maroko. Dan juga sudah disebutkan oleh beliau bagaimana kisah perjalanan beliau sendiri maupun berbagai tokoh-tokoh lainnya. Ini yang menarik, ini Pak Bagus, tadi Pak Bagus menyebutkan saya Jamal ya. Kebetulan alhamdulillah beliau hadir juga dalam forum kita pada sore hari ini, Pak. It seems like saya Jamal is with us in this meeting today. Ya, jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa ya untuk kita berdiskusi dan mendalami lebih lanjut terkait apa yang sudah dipantik oleh Pak Bagus barusan. Nah, selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab dan diskusi dengan mekanisme sebagai berikut. Akan saya batasi ke 3 penanya terlebih dahulu. Mekanismenya dengan fitur raise hand. Kemudian setelah saya persilakan peserta menghidupkan mic atau menuliskan di chat. Nah, dari teman-teman IPLF nanti akan mencatat dan akan memberikan apresiasi kepada beberapa penanya. Nah, saya persilahkan untuk raise hand. Bagi yang bertanya sudah terlihat ada 3. Baik, oke. Yang pertama dari saudara Jerry Marantika. Kepada Kak Jerry, Pak Jerry, apakah dapat open mic? Ya, bisa, Bapak. Ya, terima kasih Bapak moderator ya, Bapak Zaki Afif, atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bapak, terkait dengan prospek psikologi Islam. Ada 2 pertanyaan, Bapak, yang ingin saya ajukan. Mohon maaf apabila pertanyaannya mungkin agak teknis. Yang pertama,
sejauh ini psikologi Islam itu fokusnya secara penerapan atau terapannya Pak, kira-kira sudah ada tidak Pak ya? Misal, saya kan bekerja sekarang di SDM misal Pak ya, saya sekarang bekerja di pengembangan SDM. Apakah sudah ada fokus penerapan psikologi Islam ini ke motivasi SDM misalnya seperti itu Pak? Atau di bagian mananya? Terus yang kedua Pak, apabila kita ini berkaitan dengan teori ruh Bapak, kebetulan saya juga sempat membaca dan sangat tertarik dengan teori ruhnya. Nah, apabila kita berhadapan dengan insan atau individu yang non-muslim gitu Pak, bagaimana kita mencoba mengangkat nilai-nilai, ya kalau ruh itu, kalau dari perspektif psikologi Islam, saya melihat nilai ruhani atau spiritualnya itu kan ke arah-arah keagamaan gitu Pak. Bagaimana kita meningkatkan motivasi terkait dengan kepercayaan itu, tetapi kita berbeda keyakinan gitu Pak. Izin terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Jerry atas. Baik, ini satu-satu ya, enggak? Pak Bagus kerso satu-satu atau langsung 3 dulu Pak? Satu aja, satu-satu supaya tidak lupa ya. Iya, saya persilakan Pak Bagus. Jadi saya jawab langsung saja. Pertama, Pak Jerry, saya kebetulan latar belakang saya adalah psikologi industri dan organisasi. Jadi ini saya sangat cocok sekali ya. Kalau di bidang SDM saya juga pernah jadi karyawan atau supervisor ya SDM ya di salah satu perusahaan minyak di Jakarta dan juga pernah bekerja di Astra. Jadi masalah SDM ini sangat familiar lah bagi saya. Dan kebetulan buku yang tentang motivasi itu juga awalnya berangkatnya adalah dari motivasi kerja sebetulnya. Makanya ada Froome ya, ada teori tentang work motivation di situ. Tapi motivasi sebetulnya bukan hanya masalah kerja saja, sehingga justru konteks pekerjaan ini sangat sangat kental ya dengan apa yang saya tulis dalam buku motivasi tersebut. Artinya bahwa masalah aplikasi ini sudah embedded istilahnya ya, sudah sejak awal itu built-in ya dalam konsep motivasi yang saya tulis di buku saya itu, yang itu sebuah perjalanan keilmuan yang akhirnya bertemu dengan psikologi Islam, karena teori-teori motivasi yang ada dalam khasanah ilmu psikologi itu berserakan begitu istilahnya ya, mereka itu berjalan sendiri-sendiri seolah-olah tidak ada kaitannya. Nah, dengan adanya perspektif Islam inilah maka mereka bisa diintegrasikan menjadi beberapa teori. Di situ ada 3 teori dalam buku saya itu. Nah, adapun masalah mereka yang bukan Muslim ya, mereka kan juga manusia ya. Jadi mereka tuh, kita harus melihat manusia itu bukan Muslim atau tidaknya, tetapi hakikat kemanusiaannya itu. Jadi mereka itu juga manusia. Jadi bukan, walaupun mereka bukan Muslim, mereka juga akan mati. Mereka juga akan menghadapi akhirat ya. Mereka juga ada dalam hatinya itu ada koneksi dengan yang gaib ya, walaupun tidak semuanya mengakui, ada yang mengingkari, ada yang mengakui juga ya. Jadi kita masuk kepada esensi, bukan pada ritual ya. Dan dalam Islam itu sendiri sebetulnya agama itu lebih menekankan kepada esensi ya. Itu yang membuat banyak mu'alaf itu merasa ketika masuk Islam itu tidak memeluk agama yang lain, tapi ini agama saya juga terangkul di sini gitu ya. Banyak sekali saya banyak melakukan studi terhadap banyak mu'alaf yang terutama yang tadinya beragama Kristen ya, yang paling banyak itu masuk Islam itu merasa pulang, ingkari agamanya bukan. Jadi agamanya justru semakin lengkap ya dengan mereka masuk Islam ya. Salah satu contohnya misalnya ada seorang perempuan begitu yang begitu membaca Quran, dia merasa ini rumah saya begitu, dan ini tidak mengingkari agama saya ya, dia tidak mengingkari Nabi Isa,
kisah-kisah mukjizat Nabi Isa dan sebagainya, tapi lebih dari itu. Dan akhirnya dia merasa ini nggak masalah. Jadi artinya psikologi Islam itu jiwanya mestinya juga diturunkan dari jiwa Islam itu sendiri sebagai agama yang universal, agama yang tidak mengkotak-kotakkan, ya, yang melihat manusia itu pada fitrahnya, ya, keimanan pada Allah, keimanan pada hari akhir, dan kewajiban untuk beramal soleh. Jadi ada 3 prinsip ini. Jadi jangan dibayangkan kalau Islam itu harus ritualnya gitu, harus puasa, zakat. Bukan itu ritualnya ya. Tapi hakikatnya itu Islam itu adalah beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, beramal soleh. Nah itu universal. Semua orang pasti tidak menolak itu, ya. Orang ateis itu menolak konsep tentang Tuhan yang mereka pelajari selama ini, tapi bahwa ada Tuhan itu sebetulnya dalam hati nuraninya juga menerima, ya, cuman dia tidak setuju dengan konsep Tuhan yang dia pelajari selama ini, ya. Itu yang saya pelajari dari mereka. Jadi artinya kita harus bicara pada level ritual, ya, atau level hukum-hukum, ya, dan sebagainya. Nah, sehingga ketika kita bicara pada orang yang non-muslim, ya kita bicara santai saja tentang hope, ya, tentang amal soleh, ya, tentang bahwa kebaikan kita, ya, kontribusi kita itu akan bermanfaat jangka panjang, ya, bukan hanya untuk hari ini, ya, bahwa kita ini hidup di dunia ini sementara, semua orang juga nanti akan mati. Sebagainya itu semuanya pasti connect, ya. Sehingga ketika kita bicara masalah motivasi, itu hal semacam perlu kita hindari. Bahkan Steve Jobs pun yang mungkin kita nggak tahu agamanya apa karena punya aneh itu menasihati kita tentang ingat mati. Jadi kita itu semua orang akan mati. Jadi manfaatkanlah semasa masih kita hidup ini kan sebaiknya kita berbuat yang sebaik mungkin, kontribusi, berkreasi yang sebaik mungkin. Itu kan pesan Steve Jobs. Itu kan sama dengan hadis, ya. Gunakanlah hidupmu sebelum matimu, ya, sehatmu sebelum sakitmu. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang eksklusif, ya. Jadi kita jangan justru membatasi Islam itu seolah-olah milik kita gitu. Islam itu bukan milik kita, bukan milik umat Islam. Islam itu milik Allah, ya, yang itu merupakan rahmatan lil alamin, ya. Jadi orang Islam itu bukan orang yang memiliki Islam, tapi orang yang tunduk pada Islam. Jadi ini mindset ini yang perlu kita kembangkan. Dalam psikologi Islam juga demikian. Jadi kita tidak mengislamkan psikologi, bukan, ya. Ini tanda petik, ya. Tapi kita apa adanya saja, hakikat saja, tanpa harus membatasi diri. Justru orang yang tidak mempelajari psikologi Islam itu kadang-kadang begitu ada hal-hal yang terkait dengan keyakinan terus mereka menolak. Jadi justru mereka membatasi diri. Sementara kita tidak perlu membatasi diri, ya. Selama itu ilmiah, selama itu masuk akal, insya Allah kita kembangkan, itu akan memberikan masalah. Jadi seperti itu. Jadi kita sendiri yang kadang-kadang membatasi diri, yang kadang-kadang menghambat kontribusi kita dan sebagainya, karena kita merasa Islam itu sesuatu yang unik, yang eksklusif, yang mungkin akan menakutkan orang lain dan sebagainya. Itu mindset yang harusnya kita bongkar sejak awal. Terutama kalau kita psikolog, karena psikolog itu harus merengkuh semua orang, kan nggak mungkin psikolog kok saya hanya melayani orang Islam saja, itu kan aneh malahan sebagai psikolog, ya. Karena peran psikolog itu seperti dokter, ya, harus bisa melayani semua orang yang membutuhkan bantuan. Begitu kurang lebih, ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Bagus dan Pak Jerry atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Pak Mutaharah Rahman. Kepada Pak Mutaharah, apakah dapat menyalakan mikrofon? Oh baik, ternyata lewat chat Pak Bagus, saya bacakan. Tadi Pak Bagus Riono menyampaikan terkait program kuliah 3 semester untuk belajar psikologi Islam. Nah, untuk info lebih lanjut terkait kurikulum, ya Pak Bagus, ya tadi, ya, kurikulum yang dikembangkan oleh IAMP terkait
kuliah 3 semester belajar psikologi Islam dapat diakses di mana, Nji, Pak? Monggo, Pak Bagus. Insya Allah nanti bisa diakses di website IAMP, tapi kita sedang menjajaki kolaborasi dengan universitas ya, sehingga nanti bisa lebih established. Dan ini program jangka panjang ya. Jadi ya kuliah 3 semester ini ibaratnya ada 3 mata kuliah ya yang kita jadikan pionir ya. Nantinya kalau ini mendapat sambutan yang baik dan ya program studi psikologi Islam. Tapi ini ibaratnya kayak benang merahnya gitu. Ya, jadi akan bisa diakses nanti insya Allah dari website IAMP ya, alamatnya iamphome.org ya. iamphome.org. Nah, di situ nanti akan dipublish kalau sudah jadi programnya. Tapi ini masih dalam proses mendesain. Dan sekedar informasi, nanti akan ada 42 modul ya. Jadi satu semester itu kan sekitar 14 ya rata-rata ya. Sehingga kalau kita hitung itu ada 3 semester nanti. Kalau itu kajiannya mingguan ya, kajian mingguan. Ya, siapa tahu nanti ada permintaan khusus yang buat kelas intensif ya, yang jelas modul itu bisa juga dipadatkan gitu ya, seperti summer program atau apa. Tapi itu ya kemungkinan yang bisa kita lakukan. Bagi mereka yang mungkin pengen cepat gitu, maunya setiap hari ada kajian, itu mungkin bisa dilakukan nanti. Tapi sementara ini 3 semester itu artinya 2 kali pertemuan gitu. Itu ulang lebih informasi awal program ini. Baik. Ya, terima kasih Pak Bagus. Ini memang sangat dan ini internasional program. Iya. Iya, berarti harus kita nanti terlebih dahulu ya Pak Bagus untuk ini kurikulumnya. Mari nanti didesain bersama untuk dan internasional. Ya. Iya, semoga bisa segera terwujud dan dapat kita manfaatkan bersama-sama. Oke, untuk penanya selanjutnya dari Saudara Gian. Apakah bisa open microphone? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya ke Pak Bagus. Pertama mengenai kesehatan mental, Pak. Bahwasanya kita tahu di zaman-zaman sekarang banyak perhatian kesehatan mental ini khususnya bagi para pemudi gitu. Namun ada beberapa kalangan yang menganggap mental health atau kesehatan mental ini juga bukan sesuatu yang serius, karena biasanya mereka menariknya itu ke zaman Nabi atau ke zaman para tabi'in, di mana katanya kesehatan mental atau istilah-istilah yang berhubungan dengan hal itu tidak ditemukan di zaman itu gitu. Apakah itu memang adanya seperti itu atau justru zaman itu juga terjadi, namun ada beberapa perbedaan mungkin yang menyebabkan manusia zaman sekarang mengalami kesehatan mental yang menurun. Yang kedua, pertanyaan saya adalah mengenai psikologi Islam ini, Pak. Jadi ketika kita mempelajari psikologi Islam ini, apa perbedaan yang akan kita dapatkan gitu dibandingkan misalnya kita belajar tadi seperti Pak Bagus juga bilang mengenai kitab-kitab klasik yang sudah juga kita mafhum dengar, misalnya kalau kita baca Kimyatus Sa'adahnya Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik. Yang pertama adalah tentang kesehatan mental ya. Jadi begini, kenapa masyarakat ya secara umum ini banyak dideteksi mengalami gangguan kesehatan mental ini semakin banyak ya. Apakah memang dulunya kesehatan mental ini tidak jadi masalah gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, ini hal-hal ini yang mungkin nanti akan kita bahas juga dalam kuliah psikologi Islam itu, mulai dari hakikat kesehatan mental itu apa ya. Jadi ketika kita menggunakan ilmu psikologi
sekuler, yang kontemporer itu kita akan bingung ya mendefinisikan konsep kesehatan mental itu karena teorinya itu berserakan begitu, artinya satu dan lainnya seolah-olah tidak ada hubungannya ya. Jadi misalnya kesehatan mental menurut Freud, menurut Maslow, menurut apa istilahnya itu behaviorisme, menurut ini kan beda-beda semua. Nah, justru psikologi Islam ini mengintegrasikan dan sekaligus menohok lah gitu hakikat dari kesehatan mental itu apa, dan itu sejak dulu sampai sekarang sebetulnya sama saja hakikatnya karena itu terkait dengan fitrah manusia, terkait dengan kehidupan manusia ya, terkait dengan suasana hati manusia ya, gejolak jiwa dan sebagainya, itu sebetulnya dari dulu sampai sekarang itu sama. Nah, hipotesis yang di perspektif sekolahnya gangguan mental itu semakin banyak, itu karena manusia justru semakin menjauh dari fitrahnya ya. Jadi manusia semakin teralienasi dari fitrahnya sendiri, dari dirinya sendiri. Dan ini juga kesaksian ini disampaikan oleh Profesor Rashid Skinner ya, seorang psikiater yang sudah sangat senior ya, dan pengalaman cukup banyak. Beliau pengalamannya karena dia orang Inggris asli ya, berkulit putih ya, orang kalau ketemu nggak menduga kalau dia seorang Muslim ya, tapi dia juga mendalami Islamic approach ya, sehingga kliennya itu dari berbagai macam agama ya, dan menurut beliau semakin orang itu jauh dari fitrahnya itu masalah psikologisnya makin parah gitu, makin sulit disembuhkan. Tapi kalau masih ya artinya tidak jauh-jauh amat dari fitrah manusia itu, ya lebih mudah dikembalikan ke fitrahnya itu. Jadi esensinya orang yang sehat mental itu adalah yang orang hidup sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Nah, ini fitrah itu apa? Ini yang nanti akan kita diskusikan, kita kembangkan ya, kita teorikan, kita konseptualisasikan sehingga kita bisa mengoperasionalisasikannya gitu. Bisa kita gunakan sebagai satu perspektif ya untuk bisa membantu mereka yang merasa mentalnya terganggu ya untuk kembali kepada mental yang sehat. Kesehatan mental ini adalah isu yang mental dalam kehidupan manusia, dan ini sejak dulu sampai sekarang ada, cuman saat ini dirasakan semakin banyak yang mengalami masalah itu. Pertama mungkin karena memang banyak orang yang lalu menjauhi fitrahnya, atau yang kedua mungkin karena orang semakin menyadari bahwa gangguan mental ini semakin terdeteksi begitu, semakin terasa. Jadi dulunya mungkin juga sudah ada tapi tidak terdeteksi, orang tidak terekspos ya dengan informasi yang komprehensif. Sekarang kan informasi semakin banyak sehingga kita semakin bisa mendeteksi itu. Itu mungkin beberapa kemungkinan penjelasan dari kenapa kok sekarang seolah-olah kesehatan mental semakin menjadi masalah. Pertanyaan kedua ya, jadi yang namanya psikologi Islam itu bukan sesuatu yang baru ya. Jadi psikologi Islam itu psikologi yang bukan dibuat baru, tetapi dia belajar dari semua ilmu yang sudah ada. Dan sejak dulu itu juga sudah ada yang namanya psikologi Islam seperti Al-Balkhi dan sebagainya, itu juga psikologi Islam ya. Tapi kita perlu merefresh ya, kita perlu memahaminya dengan bahasa kita sekarang ya, dengan konteks kehidupan kita sekarang ya. Yang hakikatnya sebetulnya sama, jadi tentang ketenangan jiwa, tentang gangguan kecemasan, gangguan kesedihan, gangguan amarah dan sebagainya, itu kan basicnya tuh sama ya, cuman bentuknya saja yang berbeda. Sehingga kita tidak mengingkari ya karya-karya, bahkan karya-karya yang bukan Islam pun kita bisa kritisi ya, lalu kita belajar dari sana, tapi kita letakkan pada proporsinya ya. Bahkan seperti teori Freud misalnya, itu bukan kita tolak mentah-mentah saja, tapi kita lihat itu sebagai sebuah gambaran tentang gangguan tertentu gitu ya.
Yang itu secara kontekstual mungkin bisa dialami oleh siapa saja, tapi itu bukan teori yang mendasari seluruh kehidupan manusia, karena itu hanya parsial ya. Jadi teori-teori yang kita pelajari selama ini dalam kurikulum psikologi kontemporer itu hampir semuanya itu bersifat parsial. Ya, nah, psikologi Islam itu membangunnya menjadi sebuah bangunan yang utuh sehingga kita bisa tahu ini apa yang terjadi pada situasi seperti ini, apa yang terjadi pada orang yang seperti itu dan sebagainya, itu lebih integrated ya dan holistik begitu. Jadi sekali lagi psikologi Islam yang berkembang sekarang ini bukan sesuatu yang baru ya, bukan sesuatu yang sama sekali baru ya, tetapi sesuatu yang merefresh ya. Jadi ini Prof. Malik Badri sendiri mengakui bahwa beliau ini juga belajar dari Imam Al-Ghazali ya, belajar dari Al-Balkhi ya, dan mengartikulasikan itu dalam khasanah kehidupan kita dewasa ini yang kita harus berdialog dengan para ahli psikologi yang sudah mengembangkan ilmunya menurut pemikiran mereka masing-masing. Tapi bagaimana itu mendialogkan, itulah tugas kita saat ini ya, bukan untuk mengingkari atau menentang, tapi bagaimana membersihkan, meluruskan ya, menguatkan ya, sehingga dan mengintegrasikan ya hal-hal yang sudah kita pelajari selama ini. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Baik, terima kasih Pak Bagus. Semoga dapat menjawab ya kepada Mas Gian. Kemudian pertanyaan berikutnya akan diberikan kesempatannya kepada Ibu Susi Anggraini yang dari tadi sudah ini ya resen. Ibu Susi dipersilahkan untuk open mikrofon. Ya, terima kasih Mas Zaki. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam. Ya, saya sangat antusias ya mengikuti ini, dan insya Allah saya juga sudah ikut di kurs yang Insani Batch 5-nya. Jadi setelah saya mengikuti sekian pertemuan, saya melihat memang psikologi Islam ini sangat kita butuhkan ya. Kenapa? Karena banyak permasalahan di masyarakat kita, di anak-anak muda kita itu berkaitan ternyata dari lemahnya ya, lemah secara mental. Dan ternyata kalau saya perhatikan dari bahasan-bahasan yang disampaikan oleh Pak Bagus, bahwa memang ketika mental seorang itu bagus, maka kualitas hidup dia juga akan bagus. Sehingga saya juga terus teringat beberapa materi yang psikologi Islam yang disampaikan Pak Bagus itu. Jadi saya seperti bernostalgia dengan mentoring waktu saya muda dulu. Waktu ketika saya kuliah, awal-awal kuliah, saya juga ada mentoring. Dan terus berlanjut sampai saya sekarang seperti itu. Kemudian juga kalau kita baca buku Said Qutb fi Zilalil Quran, yang kalau diterjemahkan hidup di bawah naungan Al-Quran, memang tafsirnya itu begitu banyak menyentuh soal jiwa. Seperti yang tadi di Quran surat An-Nas ya, yuwaswisu fi sudurinas, itu kan rasa was-was itu. Dan ternyata semua permasalahan berawal dari memang kejiwaan seseorang. Sehingga saya berpikir gini, bagus sekali kalau memang psikologi Islam ini tidak hanya menyentuh secara akademika ya, artinya formalitas untuk orang mendapatkan gelar sarjana dan sebagainya, tapi juga bisa dirasakan, bisa dipelajari oleh orang-orang yang bersentuhan juga dengan masyarakat luas, terutama anak-anak muda ya. Saya bercimpung mengajar ngaji anak-anak sejak 25 tahun yang lalu, jadi saya bisa melihat bagaimana perkembangan anak-anak yang belajar ngaji kecil sampai ketika mereka dewasa. Dan ternyata memang secara karakter itu terlihat anak-anak yang bersentuhan dengan hal-hal yang nilai-nilai Islam itu secara mental mereka bagus dan kualitas hidupnya juga jadi lebih baik. Walaupun mungkin tidak menjadi parameter mereka menjadi kaya secara finansial, tapi mereka mengelola kehidupannya lebih baik daripada anak-anak yang tidak bersentuhan dengan Quran. Contoh misalnya soal bangun pagi, soal kedisiplinan, dan sebagainya. Sehingga saya sangat menyambut baik nih ketika Pak Bagus bilang ada course yang sifatnya 3 semester, dan tadi kalau di kolom chat ada yang berharap bisa dirasakan oleh orang-orang yang di luar, artinya bisa dinikmati secara
tidak harus daftar sebagai mahasiswa, karena kalau melihat umur tidak cukup atau secara perekonomian untuk masuk menjalani S1 lagi mungkin sulit. Nah, kalau ada kurs-kurs yang begini, saya rasa itu juga bagus, bisa dirasakan ya oleh orang-orang misalnya yang mereka juga penggiat sosial atau juga pendakwah, sehingga semakin banyak orang yang ya kalau Pak Agus bilang tadi kembali ke Islam ya, sehingga permasalahan hidup itu bisa lebih ditangani dengan lebih baik. Nah, sayangnya kan kalau di masjid gitu banyak yang sudah sepuh ya Pak, yang memang sudah tinggal nunggu waktu ibaratnya gitu. Tapi ternyata kan permasalahan bangsa kita ini banyak anak-anak muda loh sebenarnya gitu yang bermasalahnya. Jadi saya rasa juga bagus juga misalnya kayak guru di sekolah, walaupun mereka latar belakang adalah sarjana pendidikan, tapi juga mendapatkan ilmu-ilmu psikologi ini, mereka bisa membimbing anak-anak itu sedini mungkin sehingga kualitasnya jadi lebih baik gitu. Jadi saya menunggu itu Pak, nanti yang tadi 3 semester itu sangat menarik, apalagi bisa dilakukan dengan online ya, karena saya jauh di Lampung saya kalau jadi saya sangat senang bisa berinteraksi dengan forum psikologi ini. Mudah-mudahan nanti umur panjang bisa terus berkelanjutan. Terima kasih Pak Bagus. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, amin. Insya Allah. Ya. Jadi memang sebetulnya kalau Gusti sudah pernah ikut Insani ya, ini yang 3 semester ini versi extended-nya ya. Jadi secara umum basic-nya itu di Insani sudah kita bahas, tapi ini kita perluas jangkauannya dan kita perdalam sampai dengan advance ya. Kalau Insani itu lebih ke basic saja. Ini lebih ke advance dan memang programnya ini didesain untuk internasional ya. Karena memang IAMP ini banyak diharapkan ya dari masyarakat internasional, sehingga kita perlu melayani kebutuhan tersebut ya. Jadi ketika saya diundang ke Australia, ke Rusia misalnya, itu mereka sangat haus ya tentang psikologi Islam ini. Bahkan Profesor atau Dr. Olga Pavlova tadi yang mengundang saya ke Rusia ini beliau ini ketuanya masyarakat Muslim Rusia, artinya ketua dari Asosiasi Psikolog Muslim di Moskow ya, dan suaminya ini adalah seorang salah satu pejabat di pemerintah Rusia yang ngurusi orang Islam ini. Jadi artinya memang mereka serius ya dalam menangani umat Islam. Dan itu mereka ketika saya menyampaikan materi yang saya pelajari selama ini, itu sangat tertarik dan bahkan minta izin supaya dia bisa menggunakannya untuk kelasnya sendiri, karena beliau juga dosen di sana ya. Jadi hal semacam ini sangat dimungkinkan. Jadi apa yang kita pelajari ini silahkan dimanfaatkan seluas-luasnya ya untuk masyarakat ya, untuk diri sendiri juga, sehingga dalam psikologi Islam ini sebetulnya apa istilahnya ya, mungkin kalau dalam bahasa lainnya itu tidak ada copyright gitu ya, jadi nggak ada istilahnya membatasi ya, kamu kalau mau dapat ini harus daftar ke universitas ini, terus harus ini dan itu dan sebagainya. Jadi jaringan-jaringan itu hanya sebagai kendaraan ya, tapi bukan sebagai batasan ya. Jadi tidak harus akademik, harus masyarakat akademik saja atau harus usianya seberapa, itu nggak ada ya, nggak ada. Ini betul-betul terbuka untuk umum. Makanya kita buat dan juga ini bersifat kursus, sehingga walaupun juga nanti diusahakan dapat sertifikat ya, supaya bagi mereka yang membutuhkannya itu bisa bermanfaat, tapi bagi yang tidak membutuhkan juga ikut saja bisa. Dan juga insya Allah nanti kita buka melalui YouTube ya, yang itu juga sangat terbuka ya bagi semua orang untuk mengaksesnya. Sehingga insya Allah harapan dari yang disampaikan tadi itu bisa kita usahakan, kita lakukan ya. Nah, tinggal bagaimana memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada istilahnya batasan-batasan itu, nggak usah khawatir. Tinggal bagaimana mengembangkannya, memanfaatkan, dan juga
kalau memang ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, maka ada forum-forum yang selalu akan diselenggarakan ya dalam webinar-webinar atau online course ini. Bagi mereka yang mungkin kalau yang 3 semester itu nanti dalam bahasa Inggris lalu merasa pengen yang bahasa Indonesia, bisa ikut Insani. Insani ini ya insya Allah setiap semester juga ada ini di UGM ya, di Masjid Kampus UGM itu kerjasama dengan para mahasiswa ini akan kita laksanakan setiap semester ya. Istilahnya kalau dalam bahasa perguruan tinggi itu semacam extended learning ya. Jadi kursus-kursus yang bisa diikuti semua orang, segala usia ya, segala profesi dan sebagainya. Begitu, terima kasih atas usulannya dan mudah-mudahan harapannya itu bisa kita layani semaksimal mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih atas. Baik, terima kasih Bu Susi atas pertanyaannya dan bagus atas jawabannya. Nah, sebelumnya ini Pak, sebenarnya waktunya sudah habis untuk waktu tanya jawab dan diskusi, namun saya ingin menanyakan dulu ke Pak Bagus, apakah sekiranya berkenan membuka pertanyaan kepada 2 penanya ini yang sudah dari tadi resen, kemudian menutup acara, atau mungkin melanjutkan diskusi di luar forum Pak, nanti difasilitasi oleh teman-teman panitia. Saya kira masih ada waktu ya, batasnya kan maghrib ini. Oh iya. Yang Mas sudah mau tanya silakan supaya tidak kecewa ya nanti. Kasihan nggak bisa tidur nanti kalau nggak dijawab. Ya, terima kasih Pak Bagus. Kalau begitu saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada Mbak Linda Nurwulan. Saya persilahkan. Kemudian nanti Mbak Rusna Meswari dan kemudian ditutup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas ilmunya Bapak. Saya ingin bertanya terkait quarter life crisis Pak. Jadi mungkin beberapa bulan yang lalu ya, ini menjadi salah satu topik bahasan yang sering gitu Pak. Jadi sebenarnya quarter life crisis dalam Islam itu adakah Pak gitu? Terutama kayak pemuda yang sekarang seperti saya sendiri itu masih belum bisa menjadi pemuda yang produktif gitu Pak. Sedangkan dalam Islam bahkan pemuda itu masa usia pemuda itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban juga gitu. Saya merasa kayak masih belum produktif, masih belum bisa menghasilkan karya, masih belum berdampak untuk masyarakat gitu. Jadi sebenarnya apakah bagaimana juga pemuda-pemuda Islam pada zaman keemasan Islam, kemudian bagaimana mengatasi hal-hal buruk yang mungkin sekarang juga karena terpapar oleh media gitu, jadi lebih sering bermedia sosial, maksudnya masih belum secara utuh untuk berperan gitu Pak sebagai pemuda. Mungkin sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini saya kira mental atau segala permasalahan dari manusia itu sebetulnya dari bilang manusia itu sendiri. Jadi isu quarter life crisis ini kalau kita lacak sejarahnya, ini sebetulnya dampak lanjutan dari apa yang disebut revolusi industri ya. Mungkin pada nggak bisa menduga ya, saya juga tadinya juga, tapi ada analisis yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena revolusi industri itu cabut masyarakat dari lingkungan keluarganya ya, lingkungan kehidupannya yang hakiki ya. Jadi masyarakat tersedot ke dalam dunia industri sehingga terjadi gap ya dalam perkembangan jiwa dan perkembangan kepribadian dari masyarakat ya. Sehingga apa? Karena adanya gap ini lalu muncul apa yang disebut sebagai masa remaja ya. Jadi masa remaja itu sebenarnya nggak ada, aslinya itu nggak ada. Secara fitrah itu nggak ada masa remaja itu. Dalam Islam nggak ada masa remaja itu.
masa orang bingung itu, ABG, anak baru gede ya. Itu adalah masa yang terjadi karena kesalahan manusia itu sendiri. Jadi kesalahannya ini kesalahan kolektif ya, kesalahan sebuah peradaban. Bagaimana anak-anak ini yang harusnya sudah bisa bertanggung jawab ya, sudah akil balik, lalu diambangkan dalam apa yang disebut masa remaja itu. Nah, lalu masa remaja itu juga akhirnya semakin akut, lalu ada kelanjutannya yaitu quarter life crisis tadi. Jadi harusnya sudah dewasa ditunda lagi sampai lebih dari 20 tahun, lebih dari 25 tahun itu masih nggak jelas. Ini adalah dampak dari sebuah peradaban yang diciptakan oleh manusia sendiri. Ini kesalahan dari manusia sendiri. Sehingga kalau kita ingin mengkaji secara sosial, maka kita peradaban yang kembali ke fitrah ya, manusia itu perkembangan psikologis, kemudian ini harus fitrahnya, jangan diintervensi oleh ya, semacam keharusan untuk bingung ya, keharusan untuk nunggu terlalu lama. Misalnya masa menikah ini kan sekarang orang semakin tua menikahnya karena merasa belum siap, merasa ini dan sebagainya. Jadi support sosial itu semakin jauh ya, sehingga generasi ini lalu mengalami extended adolescence itu yang disebut sebagai quarter life crisis tadi. Nah, tentu saja ini tidak bisa diselesaikan secara individu untuk masyarakat ya, tetapi harus kita sadari bersama dan kita harus membangun ulang peradaban kita, tata kehidupan kita, peradaban kita supaya ya mengikuti fitrah perkembangan manusia itu, tidak mengikuti tujuan-tujuan ekonomi atau tujuan-tujuan yang lain ya, industri dan sebagainya. Nah, secara individu ketika kita menyadari itu, maka kita harus switch ya. Kita jangan ikut tata kehidupan yang itu sebetulnya tidak sehat ya, dan itu bisa menimbulkan banyak masalah mental ya. Contohnya aja soal menikah ya. Menikah itu ya ikuti aja aturan agama, jadi jangan pakai pertimbangan-pertimbangan macam-macam yang akhirnya kita jadi gamang ya untuk menikah, untuk berkeluarga, untuk bertanggung jawab, untuk mencari nafkah dan sebagainya. Itu seolah sesuatu yang jadi sulit ya. Bahkan sekarang itu sekolah semakin lama ya. Kalau dulu itu bahkan generasi bapak ibu saya itu sekolahnya itu kalau sudah lulus SMA itu sudah dewasa dan sudah bisa bekerja, bertanggung jawab ya. Sekarang SMA harus S1 dulu. S1 harus S2 dulu ya. Sekarang hampir semuanya itu kalau belum S2 itu merasa belum pede untuk bekerja. Ya ini adalah contoh dari kerusakan peradaban yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kenapa harus S2? Ya. Tapi yang anehnya itu kalau di Jerman itu justru tidak begitu amat ya. Jadi Indonesia ini entah korban dari siapa ini ya. Di Jerman itu kalau kita mulai SMA itu kita boleh milih, kita SMA jurusan yang sampai ke universitas atau SMA jurusan yang langsung kerja, itu istilahnya vocational program ya. Itu yang tadinya mau diadopsi oleh Bapak Habibie ya waktu jadi presiden waktu itu, tapi nampaknya pertarungannya kalah ya dengan gerakan pendidikan yang itu memperpanjang pendidikan, lalu pendidikan jadi bisnis dan sebagainya. Pokoknya masalahnya itu multidimensional ya. Nah, quarter life crisis ini salah satu korbannya, salah satu dampak dari permasalahan sosial yang kompleks itu. Gitu. Tapi sekali lagi kita sebagai individu bisa istilahnya dalam bahasa Inggrisnya defying the crowd ya. Kita tidak perlu ikut-ikutan ya. Kita bisa menjalani kehidupan kita sendiri dengan cara kita sendiri, dengan keputusan kita sendiri, dengan nilai kita sendiri, dan hidup di masyarakat juga bukan berarti harus mengucilkan diri ya. Yang paling jelas itu adalah keputusan untuk bekerja atau menikah. Nah, itu
nggak usah kita takut, nggak usah kita gamang, ya itu kan Allah sudah menjamin ya mereka bahwa rezeki itu dijamin Allah ya. Dan juga kalau kita menikah itu jangan takut akan rezeki, kalau kita punya anak jangan takut akan rezeki, karena rezeki itu dijamin Allah ya. Ini yang sering menjangkiti masyarakat kita adalah takut terhadap rezeki. Ya ini kan suatu yang tidak sehat secara mental ya, karena rezeki itu bukan urusan kita sebetulnya ya. Artinya bukan urusan dalam arti kita tetap berusaha, tapi yang memberikan itu Allah, dan Allah memberikannya itu sesuai proporsinya, sehingga nggak perlu kita khawatirkan gitu. Yang penting kita berusaha, bekerja, bertanggung jawab ya. Nah, itu nanti kita akan terbebas dari krisis-krisis yang memang muncul karena kesalahan dalam desain peradaban manusia ini. Gitu mungkin secara singkat, tapi ini perlu dibahas secara lebih mendetail ya. Ini karena ini sudah pada level aplikasi yang sangat krusial ya pada generasi. Baik, silakan kalau ada pertanyaan selanjutnya yang terakhir nih ya. Ya, Pak Bagus, boleh bertanya Pak? Boleh. Boleh Mas Zaki, saya nanya. Mohon maaf Mas Aci, ini dari tadi ada peserta lain yang sudah present untuk Mbak Rusna terlebih dahulu, silahkan. Ya, nanti bisa diselipkan setelah Mbak Rusna, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas kah? Jelas. Ya, terima kasih Pak Bagus atas kesempatannya. Menarik sekali mendengarkan penjelasan tentang ikhtiar Muslim sedunia dalam membumikan psikologi Islam. Saya sangat tertarik sekali, terutama saya sangat excited ketika pertama kali saya tahu program ini karena ketertarikan saya terhadap mental health, padahal hal tersebut adalah berbeda ya dengan jurusan yang saya ambil. Saya ambil medical of science, tapi ketertarikan saya dengan mental health, terutama saya adalah praktisi journaling. Saya suka sekali menjurnal, dan ternyata itu buat saya merupakan sebuah terapeutik, karena ternyata saya mendapatkan jawabannya adalah ada bukan salah satu, tapi banyak sekali, bahkan bahwa menjurnal bisa menjadi sebuah terapi. Kemudian saya selidiki di Al-Quran, ternyata saya menemukan 17 ayat tentang kata tulis, menulisan, dan tulisan. Bahkan di hadis juga ada yang mengatakan bahwa Rasul juga mengatakan bagaimana dengan menulis bisa menghafal, bisa merilekskan juga. Ada hadis yang menemukan seperti itu. Sehingga saya berpikir, wah ini korelasi sekali dengan mental health. Terutama saya juga kan ngambil tentang environmental health juga di medical of science. Kemudian akhirnya itu membuat hari-hari aktivitas saya yaitu melakukan Quran journaling, sehingga akhirnya terkorelasilah ke mental health. Karena di sini saya membawa tentang Al-Quran, kemudian ada ketika saya membuka ada psikologi Islam, sehingga akhirnya saya membukalah yang tadi Pak Bagus sampaikan, membuat saya, wah ini jawaban dari Allah nih. Ketika Pak Bagus menceritakan tentang Prof. Malik Badri, pada saat saya mau menghubungi beliau, ternyata beliau sudah wafat di Februari. Kemudian pada saat menghubungi Dr. Rania juga di Stanford, sampai sekarang saya belum dikontak balik. Nah, ketertarikan itu membuat saya untuk kayaknya saya pengen dia melanjutkan tentang hal ini ya, mental health, Quran journaling dengan psikologi Islam. Mungkin saya minta bantuan Bapak, rekomendasi atau rujukan bagaimana saya untuk mendapatkan connecting ini seperti itu. Baik, jadi begini, memang networking itu penting ya. Jadi belajar dari mereka yang sudah lebih ahli atau dianggap lebih tahu itu sesuatu yang memang selalu harus kita lakukan. Itu kan salah satu disiplin keilmuan ya di dalam tradisi Islam itu, istilahnya belajar itu adalah mencari guru ya. Jadi sistem pendidikan Islam itu belajar itu mencari guru, seperti yang digambarkan bagaimana Nabi Musa itu mencari Nabi Khidir ya. Itu ilustrasi yang sangat jelas di dalam Quran, tapi juga semuanya kisah-kisah para ulama itu juga demikian. Dan juga Profesor Malik Badri itu demikian melakukan itu ya, bagaimana beliau itu belajar itu ya mencari gurunya, dan itu sesuatu yang sangat positif ya, dan harus jangan berputus asa ya, harus diusahakan terus. Nah, kalau memang ingin dibantu ya,
biasanya melalui media-media seperti webinar dan sebagainya itu kita bisa connect ya. Nah nanti kalau sudah connect, kita sudah saling kenal, maka insya Allah akan lebih dikenali ya. Karena kalau mereka yang sudah banyak dikenal itu biasanya memang banyak sekali mendapatkan pesan atau permintaan untuk connect itu terlalu banyak, sehingga kalau orangnya itu belum kenal, jadi ya apa istilahnya ya, bukannya tidak mau ya, tetapi tidak menjadi perhatian gitu. Ini siapa sih, saya belum kenal, dan banyak yang kayak gitu, sehingga mungkin nggak ada waktu. Tapi kalau kita sudah pernah ketemu dalam seminar, kita bertanya, lalu kita bertutur sapa dan sebagainya, maka suatu saat kita menghubungi itu sudah ada pemulanya ya, awalannya gitu, sehingga akan lebih mudah. Jadi itu caranya begitu. Termasuk juga Dr. Ania Awad ini sendiri mengaku ketika mau mengontak Prof. Malik Badri itu ya tidak istilahnya bukannya sulit ya, tapi baru gatuk gitu bahasa Jawanya, itu baru bisa connect betul itu ketika beliaunya ini sudah mulai mempelajari Al-Balkhi yang itu ditulis oleh Prof. Malik Badri, sehingga ada koneksi ya. Jadi bukan dari nol ya, tapi sudah ada awalnya gitu, sehingga begitu ketemu ngomong itu langsung connect. Oh iya ya, ini saya sedang dan langsung ada sesuatu yang bisa kita bicarakan gitu ya. Jadi gitu caranya membangun network. Jadi memang harus ada inisiatif dan jangan jangan berharap kita connect terus langsung dijawab, belum tentu ya, karena itu ada kendala-kendala yang harus kita pahami ya, tapi kita juga harus kreatif ya, harus kreatif. Jadi bagaimana kita bisa mengawali sebuah network itu dengan mungkin bertanya, mungkin menyapa ketika ada kesempatan, kemudian nanti disambung dengan komunikasi selanjutnya dan seterusnya. Jadi ada caranya gitu ya untuk membangun network. Kurang lebih begitu mungkin ya. Dan kalau nanti mengikuti kajian-kajian psikologi Islam ini, insya Allah secara periodik kita sih akan connect juga dengan Dr. Ania Awad ya, sehingga nanti kalau ada acara yang beliau hadir, ikut aja, sehingga nanti di situ bisa tanya langsung ya pada saat beliaunya di situ dan sebagainya. Nanti setelah itu disambung lebih jauh secara personal, itu akan lebih memungkinkan. Mungkin begitu caranya. Siapa insya Allah dan terus akan mengikuti kegiatan acaranya Bapak juga. Tapi Pak, kalau di Indonesia itu sendiri, maaf Pak, saya sambung sedikit untuk terkait psikologi Islam. Waktu itu saya menghubungi UGM, kayaknya di UGM belum ada ya Pak. Tapi adanya, tapi diarahkan ke psikologi pendidikan gitu. Nah dari Bapak sendiri, maksudnya kalau kita mau fokus di psikologi Islam, kalau misalnya kita mau sekolah atau ingin melakukan research gitu kan terhadap psikologi Islam, dari Bapak sendiri ada rujukannya nggak? Ya, kita jangan jangan juga berharap bahwa ada formalitas yang eksklusif gitu psikologi Islam gitu ya. Itu juga agak susah. Jadi ya psikologi Islam tuh masih dalam tahapan peminatan ya, sehingga nggak usah istilahnya tuh mencari yang eksklusif psikologi Islam, itu belum, kecuali yang sudah dideklar di Pakistan dan di Australia itu memang sudah eksklusif psikologi Islam ya. Tapi kalau di Indonesia ini, bahkan di Universitas Islam pun belum ada yang eksklusif seperti itu. Jadi kita masuk aja ke psikologi, lalu mengenal dosennya, lalu berdialog, lalu kalau mau penelitian, saya penelitiannya mau bernuansa psikologi Islam ini, nanti cari dosennya yang bisa diajak, yang formal aja, tapi nanti kajiannya bisa mengarah ke sana. Itu yang biasa dilakukan. Oke, siap. Ya, jadi cari yang judulnya psikologi Islam itu, karena judul psikologi Islam juga belum ada dalam nomenklatur Departemen Pendidikan ya dan sebagainya. Di Departemen Agama ada, tetapi juga ya terus dianggap bukan psikologi biasa gitu ya. Jadi artinya kadang-kadang suka terhambat kalau kita masuk ke masyarakat, misalnya Himpunan Psikologi Indonesia misalnya gitu. Jadi ya masuk aja ke psikologi. Nanti tinggal apa yang kita dalami itu yang kita akan pilih ya, konsentrasinya, fokusnya.
Siap. dasar pikirannya gitu ya. Dan itu terbuka. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Bagus, sudah lebih jelas sekarang. Ya. Selamat. Alhamdulillah. Ya. Coba. Siap, Pak. Alhamdulillah. Baik, terakhir nih Pak Bagus. Ya, Menarik silakan. sekali. Karena pertanyaan menarik, saya izinkan terakhir ya. Dari Mas Ya. Aji Cahyadi tadi ya, dipersilahkan Mas Aji untuk open mic saja biar lebih enak menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bagus. Waalaikumsalam Saya Mas Haji. alumni psikologi nih Pak, angkatan tahun 2000 nih Pak, udah cukup lama. Saya mau bertanya nih Pak, menarik sekali. Jadi tadi Pak Bagus ada pernyataan nih. Halo Pak, apakah saya didengar Pak? Ya, dengar dengan jelas. Ya Pak, jadi gini, saya dulu lumayan aktif juga Pak pas awal-awal ada kajian psikologi Islam. Di era tahun 2003 lah, 2003. Masih awal banget. Tapi tadi saya tertarik dengan pernyataan Pak Bagus nih Pak, kalau tentang pengerusakan peradaban manusia karena ada teori terkait tahap perkembangan manusia dalam psikologi perkembangan yang eksis saat ini. Memang kalau kita lihat zaman dahulu, era zaman Pak Karno ya, era pendiri bangsa, Sultan Syahrir kalau nggak salah, 25 tahun jadi Perdana Menteri loh Pak. Di bawah 30 udah jadi pejuang-pejuang yang memang udah levelnya internasional. Tapi zaman sekarang di usia itu disebutnya milenial katanya, masih anak-anak. Padahal zaman dulu lebih luar biasa lagi. Ke Belanda aja naik kapal gitu kan. Udah bisa memberikan sesuatu kontribusi yang luar biasa. Nah, dengan teori-teori seperti itu saya setuju banget dengan Pak Bagus. Jadi kita memperlambatkan diri untuk menjadi sesuatu yang luar biasa gitu dengan ada teori perkembangan. Nah, pertanyaan saya, ada nggak sih Pak alternatif pendekatan teori, ya paling nggak untuk internal kita aja sesama Muslim gitu, bahwa ada loh, tidak usah diklasifikasi bahwa tahap perkembangan remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dewasa akhir gitu. Tapi kita bagaimana supaya mematangkan pribadi kita tuh lebih firm gitu untuk menghadapi masa depan. Jadi jangan dilabeling, oh milenial di bawah 30 sukses jadi direksi. Enggak, zaman dulu jadi Perdana Menteri umur 23. Udah berpolitiknya internasional, negosiator gitu, diplomat. Itu kan menurut saya buat kita sebagai bangsa kemunduran gitu loh Pak. Dibanding era tahun gimana. Maksudnya kontribusi apa gitu kira-kira untuk pendekatan yang secara teoritis bisa dipertanggungjawabkan bahwa nggak mesti loh berpatokan pada teori tahapan perkembangan manusia yang seperti di psikologi klasik saat ini. Terima kasih Pak Bagus untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sekali ya atas pertanyaannya ya. Dan itu kuliah itu ya 2 tahun saja dan bisa bekerja, bisa praktek dan sebagainya. Jadi kita akan memperpendek masa studi itu ya, jadi mempercepat terjun ke masyarakat. Dan ini juga beberapa tokoh di Indonesia seperti Ustadz Adian Husaini itu juga melakukan hal yang sama ya dengan At-Taqwa College-nya itu 17 diterima di sana, lalu dalam waktu 2 tahun sudah akan lulus ya menjabat sarjana. Jadi memang kita harus melakukan breakthrough ya dengan tren-tren peradaban yang ini ya bisa kita bilang menyesatkan. Apalagi kalau kita ikut WHO itu nanti usia 60 tahun masih muda itu. Jadi masa perkembangan itu semakin nggak tahu itu positif atau negatif. Jadi 40 tahun itu masih remaja. Gimana itu saya nggak ingat persisnya. Tolong dicek nanti kategorisasi perkembangan menurut WHO itu agak aneh itu. Ya, mungkin maksudnya lain tetapi dampaknya bisa macam-macam. Mungkin maksudnya supaya manusia itu lebih aktif, lebih panjang. Jadi jangan sampai usia 56 tahun sudah pensiun, sudah nganggur gitu. Padahal 56 tahun itu masih puncak-puncaknya misalnya gitu ya. Tapi juga jangan lupa usia 20 tahun itu sudah matang harusnya gitu. Jadi ada beberapa mismatch yang terjadi ya dalam kita mengkonsepkan kehidupan manusia ini. Nah, sementara kalau dalam Islam sendiri kan ukurannya akil balik ya. Jadi orang kalau sudah akil balik itu sudah harus bertanggung jawab penuh ya. Dan bahkan sudah boleh menikah ya mestinya ya.
tentu saja dengan syarat-syarat ya, artinya syarat utamanya adalah kemampuan untuk bertanggung jawab, bukan harus punya pekerjaan tetap, harus itu ya, pekerjaan itu kan bisa aja wira swasta, itu bukan pekerjaan tetap ya. Sementara itu gerakan-gerakan liberal ya di Indonesia ini juga sudah mulai ngerangsek ya, mengusik undang-undang ya, undang-undang perkawinan misalnya yang awalnya itu wanita usia 16 tahun itu sudah boleh menikah, sekarang diundur, jadi baru boleh menikah itu usia 19 ya. Artinya selama usia 16 sampai 19 suruh ngapain gitu. Artinya ada extended usia yang itu jadi kosong, itu yang menimbulkan nanti banyak masalah ya, masalah kegalauan, masalah, bukan berarti kita harus memaksakan 16 tahun menikah, tapi kalau yang sudah siap kan boleh harusnya, tapi ini dilarang. Jadi undang-undang kita ini sedang diserang ya oleh aktivis-aktivis budaya-budaya liberal ya, yang kita nggak tahu persis apa agendanya ya, tapi dampaknya bisa kita rasakan ya, sehingga kita makin terextend ya waktu kita ya, kalau dalam bahasa agamanya itu mubadiran usia itu semakin ya, kita belum bisa bekerja kalau belum S2, belum bisa menikah kalau belum usia 19 ya, dan seterusnya itu ya, itu trennya seperti itu. Nah, ini kita harus bisa melakukan inisiatif ya, ikhtiar ya, supaya kita kembali kepada fitrah manusia ini, dan sehingga bisa akan lebih bermanfaat ya, berkontribusi lebih awal dan lebih kuat ya, lebih masif begitu. Saya kira itu yang perlu kita lakukan, sehingga makanya psikologi perkembangan harus kita redefinisi juga ya, dan insya Allah dengan psikologi Islam ini kita kembalikan kepada ajaran Quran dan hadis supaya kita tidak terkecoh dengan peradaban yang menyesatkan ini. Saya kira itu, ini ternyata di Jogja sudah beduk ya, jadi sudah masuk ke maghrib. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus, dan terima kasih atas peserta yang sudah bertanya. Mohon maaf tidak dapat ini yang memberikan kesempatan kepada semuanya untuk bertanya. Namun semoga mendapatkan kesempatan lain di lain waktu. Nah, kita sudah mencapai penghujung acara, Bapak Ibu peserta sekalian. Jazakallahu khairan Pak Bagus. Hari ini sudah banyak sekali yang dapat kita dalami ya dari materi dari Bapak Bagus. Tidak perlu saya rangkum, sepertinya banyak sekali. Di antaranya tadi antusiasme psikolog internasional baik yang muslim maupun non-muslim terhadap psikologi Islam, peta perkembangan tokoh-tokohnya dan lain sebagainya. Kemudian didalami lagi dalam diskusi yang tadi lebih berfokus pada tema-tema tertentu ya Pak Bagus. Tidak pada tema gerak psikologi Islam, namun tidak mengapa. Semoga dapat kita sambung dan diperdalam lagi dalam kesempatan berikutnya. Di sini saya mewakili panitia dan peserta mengucapkan terima kasih kepada Pak Bagus. Jazakallahu khairan katsiran atas ilmu yang telah Pak Bagus berikan. Semoga apa yang telah kita dapatkan dapat terikat dengan baik, dapat kita amalkan dan dapat memberikan banyak manfaat bagi kita sendiri maupun orang di sekitar kita. Saya mewakili teman-teman IPLF juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian atas antusiasme dan partisipasinya, sangat luar biasa sekali sore hari ini. Semoga di antara peserta pada sore hari ini ya adalah penggerak-penggerak psikologi Islam di masa depan yang dapat meneladani Pak Bagus Riono maupun tokoh-tokoh lain yang sudah disebutkan tadi dan ceritakan tadi, dan membumikan psikologi Islam. Seperti yang Pak Bagus tadi bilang ya, jangan sampai kita di Indonesia yang dekat dengan sumber ilmu psikologi Islam justru kesiangan dibandingkan dengan negara-negara lain di luar sana. Nah, terkait belajar lebih lanjut, saya kembali ingatkan untuk materi yang lebih mendalam terkait psikologi Islam dapat diikuti oleh Bapak Ibu sekalian melalui agenda-agenda Islamic Psychology Learning Forum yang sudah dibagikan, dan nanti mungkin akan di-up lagi ya oleh panitia mengenai akses terhadap sumber ilmu berikutnya, salah satunya Insani, tadi kuliah 1 semester, dan juga Islamic Psychology Convention yang biasanya dilakukan dan dilaksanakan di akhir tahun. Nah, demikian sebelum saya tutup, mari kita dokumentasikan dulu, mungkin 1 menit, 2 menit acara kita pada sore hari ini. Teman-teman peserta dimohon untuk menyalakan kamera, dan akan saya pandu. Ada 5 slide, mungkin 3 hitungan kali 5 ya. Mohon panitia membantu mendokumentasikan, saya pandu. 3,
2, 1. Baik, untuk slide kedua. 3, 2, 1. Baik, slide berikutnya. 3, 2, 1. Dan yang terakhir 3, 2, 1. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian dan juga Pak Bagus atas segala partisipasi dan antusiasmenya. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam memandu acara serta mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam